Pernah lihat cowok yang biasa-biasa aja tapi ceweknya kayak artis Korea? Atau sebaliknya, ceweknya biasa-biasa aja tapi cowoknya ganteng luar biasa? Kok bisa? Ah, tajir kali. Memang bisa jadi, tapi faktanya lo nggak perlu tajir kayak sultan ataupun punya tampang keren buat jadi kayak mereka. Banyak kok mereka yang tajir tapi kesulitan dapat pasangan. Lalu apa rahasianya? Pribadi menarik itu sumbernya dari kepribadian yang menarik dan bahasa tubuh ketika lo menyampaikan kualitas menarik dalam diri lo. Video kali ini bakalan membantu buat lo yang masih single ataupun lo yang udah punya pasangan buat meningkatkan kualitas hubungan kalian. Langsung aja 3 kunci rahasia yang lo mesti punya. Percaya diri. Coba perhatikan motivator yang kelihatan rileks dan terbiasa banget berbicara di depan umum, atau host favorit lo dengan gayanya yang lucu dan menarik. Apa yang bikin lo ngefans sama host atau motivator favorit lo? Gue yakin kemungkinan besar lo nggak terlalu peduli tampang mereka seperti apa, tapi ada karisma yang membuat lo tertarik kayak magnet ketika mereka membawakan acara atau berbicara di depan umum. Apa yang mereka punya? Jawabannya percaya diri. Mau cowok atau cewek, orang yang pede itu menarik banget. Orang yang pede bisa kelihatan dari cara berbicara sampai bahasa tubuh mereka. Kita bahkan bisa nilai dalam 5 menit pertama apakah seseorang itu pede atau enggak. Kabar baiknya, kepercayaan diri itu bukan bawaan lahir. Kepercayaan diri itu bisa dilatih dan dibentuk. Coba lihat orang di sekitar lo. Pasti lo bakalan ketemu orang yang waktu kecil percaya diri, aktif dan cerewet, tapi karena pengaruh lingkungan ketika dewasa menjadi pendiam dan pemalu. Sebaliknya, ada juga orang yang tadinya pendiam ketika beranjak dewasa berubah 180 derajat menjadi gaul banget. Kalau lo mau tahu cara efektif biar bisa pede, lo bisa nonton video yang udah pernah kita bikin. Tips tambahan, lo bisa belajar bahasa tubuh instan yang bisa memberi sinyal percaya diri sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri lo. Perbaiki postur tubuh lo. Kalau berdiri, berdirilah dengan tegak, dagu diturunkan paralel dengan lantai, pandangan lurus ke depan, dan berjalanlah dengan langkah mantap. Lo bisa langsung merasakan bedanya. Untuk tahu postur tubuh lo udah tegak atau belum, lo bisa bersandar ke dinding. Caranya, berdiri mepet ke dinding, bagian belakang kepala, pundak, dan pinggul lo harus menyentuh dinding ketika berdiri. Kalau lo terbiasa bekerja di depan komputer untuk waktu yang lama, kemungkinan postur tubuh lo agak bungkuk dan bahu lo agak turun dan condong ke depan. Untuk memperbaikinya gak bisa instan, tapi perlu olahraga khusus. Ada banyak video latihan yang lo bisa cari buat memperbaiki postur tubuh lo. Jangan lupa sering-sering senyum karena senyum bisa memberikan lo energi boost dan bikin mood lo naik. Asal hati-hati kalau lagi sendirian. Tingkatkan kualitas diri. Lo nggak bisa cuma diam di kamar, main game, atau nonton seharian tanpa melakukan apa-apa buat bikin hidup lo menarik. Ada yang harus lo korbankan buat dapatkan hasil. Belajar skill baru seperti programming, main musik, fotografi. Baca buku-buku positif buat kembangin diri lo. Traveling ke tempat-tempat yang lo belum pernah pergi sebelumnya dan alami pengalaman-pengalaman baru. Kenalan dan main dengan lingkaran pergaulan baru. Hitung-hitung bisa sekalian networking. Eksplorasi diri dan pelebar kapasitas lo. Sibukkan diri lo dengan mengupgrade hidup lo. Hidup lo bakalan jauh lebih menarik yang secara lo nggak sadar bakalan menarik orang-orang yang ngelihat hidup lo. Ingat, lo mencari pasangan bukan buat bikin hidup lo yang membosankan jadi berwarna. Lo mencari pasangan karena hidup lo udah berwarna dan lo mau mengundang pasangan lo buat menikmatinya bersama lo. Don't be a jerk. Jangan jadi orang yang menyebalkan. Ciri-cirinya sebenarnya banyak banget, jadi di video ini kita cuma akan bahas beberapa. Pertama, posesif dan cemburu berlebihan. Sehari telepon atau ngechat 20 kali buat tahu dia jalan sama siapa. Sering banget cek HP dia karena lo curigaan. Atau ngelarang doi jalan sama teman atau bahkan keluarganya supaya lo punya waktu sama dia. Kalau status lo udah pacaran atau nikah masih lumayan, walaupun tetap aja salah. Tapi yang lebih parah, ada orang-orang yang masih tahap PDKT aja sering banget ngechat buat stalking segala aktivitas dia. Bahkan sampai ngatur-ngatur. Ini red flag banget yang bisa bikin dia makin ilfil sama lo. Hargailah privasi dan ruang pribadi masing-masing. Bahkan yang udah menikah sekalipun terkadang tetap perlu ruang pribadi atau me time. Kedua, negatif dan insecure. Apakah lo termasuk orang yang suka melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif dan pesimis? Ciri-cirinya lo selalu merespon ide atau celetukan teman lo dengan pandangan negatif. Lo meragukan semua hal bahkan diri lo. Terkadang meragukan diri sendiri itu memang wajar aja sih,
Tapi kalau setiap saat lo selalu diliputi keraguan dan aura negatif tentang diri lo, orang-orang di sekitar lo bisa menangkap sinyal yang lo kirimkan. Mereka bakal menganggap lo itu orang yang sulit didekati, bahkan mereka takut untuk mendekati lo karena sifat negatif itu menular. Tapi tenang aja, kalau lo udah melakukan langkah pertama dan kedua yang tadi kita bahas, lo pasti udah bisa mengatasinya. Ketiga, sibuk dengan smartphone di depan orang lain. Pernah gak ketika lo sedang ngobrol dengan seseorang di kafe, lo sibuk dengan HP lo? Entah itu sekedar cek Instagram atau membalas chat. Lebih parah lagi kalau lo lakukan itu ketika lawan bicara lo sedang ngomong. Ini bakalan mengirim pesan negatif bahwa lo menganggap lawan bicara lo itu nggak penting. Lo menganggap apa yang mereka omongin itu nggak menarik dan nggak penting, makanya lo lebih tertarik dengan HP lo. Gua yakin lo juga pasti nggak suka kan kalau digituin. Jadi ketika lo sedang nongkrong dengan siapa aja, usahain lo fokus dengan lawan bicara lo sepenuhnya dan jangan utak-atik HP kecuali ada yang urgent. Lawan bicara lo bakal menikmati percakapan kalian dan merasa dihargai. Apalagi kalau lawan bicara lo itu gebetan yang jadi incaran lo. Setiap orang pasti ingin mencari pasangan yang terbaik. Tapi lo mesti buktikan kalau lo layak dapatkan yang terbaik dengan cara menjadi pribadi yang terbaik terlebih dahulu. Setidaknya, lo mesti lebih baik dari diri lo yang kemarin, bulan lalu, ataupun tahun lalu. Be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dirimu. Kalau lo udah punya kualitas-kualitas ini, lo nggak perlu takut untuk bisa dapetin pasangan yang baik. Dalam perjalanan hidup, lo mungkin bakalan ketemu orang-orang toksik yang nggak melihat berlian di dalam diri lo. Tapi nggak usah takut guys. Move on aja. Mereka nggak pantas dapetin lo. Hargai diri lo. Lo itu layak dapetin yang jauh lebih baik dari mereka. Selamat mengupgrade diri lo biar jadi pribadi yang lebih menarik. Menangin hidup lo, see you guys!